Kita sebagai umat muslim tentunya mengetahui dan memahami bahwa segala sesuatu yang terjadi di kehidupan ini merupakan takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mulai dari kehidupan atau kelahiran, rezeki yang didapatkan, hingga kematian yang akan dihadapi oleh setiap orang. Bukan hanya itu, segala kejadian yang dihadapi oleh manusia dan juga makhluk hidup lainnya merupakan campur tangan dari takdir yang sudah digariskan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdasarkan hal tersebut, kita sebagai umat muslim harus mempercayai hal ini, bahwa Allah sebagai zat yang maha kuasa, mampu menciptakan dan juga memberi segala keputusan atas urusan yang berkenaan dengan makhluknya. Oleh karena itu, salah satu iman yang penting untuk dipercaya oleh setiap manusia adalah iman atau percaya kepada hari kiamat dan juga qada dan qadar. Nah, selanjutnya kita akan membahas apa sih yang dimaksud dengan hari kiamat dan juga qada dan qadar. Hari kiamat atau Yaumul Qiyamah menurut bahasa Arab merupakan hari pemusnahan seluruh kehidupan yang selanjutnya akan diikuti dengan kebangkitan dan juga kehakiman oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari kiamat ini disebut juga sebagai hari di mana hukum Allah akan ditegakkan seadil-adilnya. Hari akhir atau hari kiamat disebut juga dengan hari musnahnya seluruh kehidupan alam semesta beserta isinya, kecuali Allah yang maha kekal. Sedangkan qada dan qadar ini memiliki pengertian yang berbeda walau namanya terdengar mirip. Menurut bahasa, qada merupakan hukum, ketentuan, perintah, dan juga penciptaan. Sedangkan menurut istilah, qada merupakan suatu ketetapan atau peraturan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ada sejak zaman azali tentang segala sesuatu yang berkenaan dengan makhluknya, sesuai dengan kehendaknya yang meliputi dengan baik atau buruk, hidup dan mati, jodoh, dan lainnya. Sedangkan qadar juga memiliki arti menurut bahasa dan juga menurut istilah, di mana menurut bahasa, qadar berarti ketentuan, peraturan, dan juga kepastian. Sedangkan menurut istilah, qadar merupakan perwujudan dari ketetapan atau qada yang telah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sejak zaman azali sesuai dengan kehendaknya. Qadar disebut juga dengan takdir yang berlaku untuk seluruh makhluk hidup di dunia ini, di mana qadar atau takdir ini bisa diubah sesuai dengan ikhtiar dan juga kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari akhir. Hari akhir di dalam Al-Quran terbagi menjadi dua, yaitu kiamat sugro atau kiamat kecil dan kiamat kubro. Nah, apa sih kiamat sugro itu? Nah, kiamat sugro adalah peristiwa datangnya kematian bagi seluruh makhluk Allah, termasuk manusia yang bersifat lokal dan individu. Nah, contohnya tuh dari kiamat sugro itu, yang pertama pasti kematian, yang kedua bencana alam, dan yang ketiga kebakaran. Nah, apa sih kiamat kubro itu? Kiamat kubro adalah peristiwa hancurnya seluruh alam semesta dan tidak ada yang tersisa, dan peristiwa tersebut berjalan secara serentak. Jadi, contohnya itu seperti hari kiamat. Takdir terbagi menjadi dua, yaitu takdir mubrom dan takdir mualam. Takdir mubrom ialah takdir yang tidak dapat diusahakan oleh manusia atau manusia tidak dapat merubahnya. Contohnya adalah soal kelahiran dan kematian manusia yang tidak dapat diketahui oleh manusia dan ditebak oleh manusia itu tersendiri. Sedangkan takdir mualaf ialah takdir yang berkaitan erat dengan ikhtiar manusia atau manusia diberi kebebasan untuk menentukannya. Contoh dari takdir mualaf ialah seorang siswa murid SD dapat mencapai nilai atau prestasi yang baik di sekolahnya. Kedua, seseorang yang dapat mencapai kesuksesannya sesuai dengan rencana yang diinginkannya karena hasil sebuah usahanya. Adapun hubungan antara hari kiamat dan takdir itu salah satunya adalah bahwa keduanya merupakan hanya Allah yang tahu. Di hari kiamat itu merupakan bagian dari takdir, karena seseorang itu salah satunya akan mendapatkan takdir bertemu dengan hari kiamat. Jadi tidak semuanya manusia yang hidup sekarang di dunia ini akan mengalami kejadian hari kiamat. Nah, maka dari itu hari kiamat disebut juga berhubungan dengan takdir, dan takdir ada yang bisa diubah dan tidak diubah.
Nah, salah satunya ini kiamat. Kiamat merupakan takdir yang tidak bisa diubah. Nah, kapan datangnya hari kiamat? Ya Allah alam, hanya Allah yang tahu. Nah, maka dari itu kita sebagai manusia harus menyiapkan sebaik-baiknya bekal dan sebaik-baiknya persiapan, yang mana dijelaskan juga dalam surat Al-Hajj ayat 7 yang berbunyi A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anna as-sa'ata atiyatun la raiba fiha wa anna Allaha yab'atsu man fil kubur. Yang artinya bahwa sungguh hari kiamat itu pasti datang. Nah, dan tidak ada keraguan padanya, dan semua manusia nanti siapapun akan dibangkitkan dari alam kubur. Nah, ini merupakan tanda bahwa kiamat itu pasti datang, dan kita yang sebagai umat muslim harus beriman kepada hari akhir atau hari kiamat dan beriman kepada takdir, qada dan qadar, karena keduanya memiliki hubungan. Hari kiamat itu rukun iman yang kelima, sedangkan takdir, qada dan qadar itu rukun iman yang keenam. Maka dari itu sebagai muslim yang baik kita harus beriman kepada dua iman tersebut. Di akhir zaman nanti akan ada 3 fitnah besar yang dialami oleh umat manusia. Yang pertama adalah fitnah Ahlas, yang kedua adalah fitnah Sara, yang ketiga adalah fitnah Duhaima. Fitnah Ahlas adalah fitnah yang mengepung umat muslim, umat manusia yang berbentuk peperangan dan juga pembantaian antar umat muslim. Yang kedua adalah fitnah Sara, yaitu fitnah yang menyangkut dengan harta benda dan juga kesenangan dunia. Yang ketiga adalah fitnah Duhaima, yaitu fitnah yang berupa aliran sesat dan juga pemikiran menyimpang. Nah, kita perlu melakukan beberapa cara agar kita terhindar dari fitnah-fitnah tersebut. Yang pertama adalah berpegang teguh kepada ajaran agama Allah, agama Islam. Yang kedua adalah menghafalkan minimal 10 ayat pertama surat Al-Kahfi. Dan yang ketiga, membaca doa untuk berlindung kepada Allah dari fitnah-fitnah tersebut. Doanya adalah Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Saya akan menjelaskan tentang cara beriman kepada hari akhir. Yang pertama itu ada mempercayai dan meyakini bahwa adanya hari kiamat. Yang kedua, menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, selalu berbuat baik kepada setiap orang. Yang keempat, senantiasa beramal soleh. Yang kelima, mempersiapkan bekal berupa pahala untuk menghadapi kematian. Cara beriman kepada qada dan qadar. Yang pertama itu ada selalu menyadari dan menerima kenyataan. Yang kedua, senantiasa bersikap sabar. Yang ketiga, senantiasa menerapkan sikap tawakal. Yang keempat, rajin dan berusaha dan tidak mudah menyerah. Yang kelima, tidak bersikap sombong kepada siapapun. Hikmah beriman kepada hari akhir ada 5. Yang pertama, senantiasa tertanam kecintaan dan ketaatan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengharapkan keridhoannya. 2. Senantiasa termotivasi untuk beribadah dan beramal baik dengan ikhlas. 3. Muncul rasa kebencian yang dalam terhadap kemaksiatan dan kebejatan moral yang mengakibatkan murka Allah di dunia dan di akhirat. 4. Senantiasa mengharap untuk mendapatkan segala kenikmatan akhirat yang sama sekali tidak bisa kita rasakan di dunia ini. 5. Senantiasa tertanam rasa takut akan murka Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti azab di neraka ketika terjerumus pada perilaku dosa dan maksiat. Hikmah beriman kepada qada dan qadar juga ada 5. Yang pertama, semakin meyakini bahwa segala sesuatu yang terjadi di alam ini tidak lepas dari sunatullah. 2. Semakin termotivasi untuk senantiasa berikhtiar atau berusaha lebih giat lagi dalam mengejar cita-citanya. 3. Meningkatkan keyakinan
akan pentingnya peran doa bagi keberhasilan sebuah usaha. 4. Meningkatkan optimisme dalam menatap masa depan dengan ikhtiar yang sungguh-sungguh. 5. Meningkatkan kekebalan jiwa dalam menghadapi segala rintangan dalam usaha sehingga tidak putus asa ketika mengalami kegagalan.